30 September 1965, sebuah senyap yang penuh teriakan, sebuah gerakan yang mengubah peta nasib bangsa. Siapa dalangnya? Apa motifnya? Mari kita buka lembar sejarah yang diselimuti kabut bernama G30 SPKI. Setiap peristiwa pasti mempunyai latar belakang. Dan latar belakang G30 SPKI ini didasari oleh politik, sosial, dan ekonomi. Latar belakang politik yang pertama, terjadinya persaingan PKI versus TNI Angkatan Darat di bawah naungan Nasakom. Kedua, terjadinya kekosongan kekuasaan dengan dalih isu kesehatan Soekarno yang memicu perebutan kekuasaan. Ketiga, PKI berupaya mengganti Pancasila dengan komunisme. Latar belakang ekonomi yang pertama, terjadinya krisis ekonomi parah dan hiperinflasi yang membuat rakyat tidak puas akibat harga kebutuhan pokok melonjak. Lalu dari latar belakang sosial, terjadi polarisasi ideologi, yaitu pro-komunis versus anti-komunis, dan juga konflik agraria, yaitu aksi sepihak PKI di pedesaan. Pada 30 September malam, aksi penculikan jenderal dilakukan. Para pasukan G30S yang dipimpin oleh Letkol Untung menculik 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta. Kemudian, jenazah mereka dibawa ke Lubang Buaya. Pada 1 Oktober pagi, G30S mengumumkan pengambil alihan kekuasaan melalui RRI atau Radio Republik Indonesia, mengklaim mencegah kudeta Dewan Jenderal. Mereka bahkan menguasai RRI dan gedung telekomunikasi. Pada 1 Oktober siang, Maijen Soeharto, Panglima Kostrad, mengambil inisiatif memimpin Angkatan Darat. Pasukannya segera merebut kembali RRI dan telekomunikasi. Pada 1 Oktober malam, Soeharto memerintahkan penyerbuan ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, markas G30S. Gerakan di Jakarta berhasil dilumpuhkan. Jenazah pahlawan revolusi ditemukan di Lubang Buaya pada tanggal 4 Oktober dan dimakamkan secara kenegaraan pada tanggal 5 Oktober. Pasca 5 Oktober, operasi militer terus menumpas sisa-sisa gerakan G30 SPKI di Jawa Tengah dan daerah lain. Peristiwa ini memicu tuntutan rakyat atau Tritura yang mengarah pada pembubaran PKI dan transisi ke Orde Baru. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI membawa dampak monumental bagi Indonesia, terutama di bidang politik dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno yang diakhiri oleh penerbitan Super Semar dan lahirnya era Orde Baru di bawah Soeharto, serta pelarangan total terhadap PKI. Secara sosial,
Peristiwa ini memicu aksi pembersihan massal anti-komunis yang menimbulkan trauma kolektif dan menciptakan stigma diskriminatif terhadap ex-Stapo dan keturunannya. Sementara, di bidang budaya dan ideologi, Orde Baru menetapkan anti-komunisme sebagai doktrin negara, menekan segala bentuk ekspresi kebudayaan kiri, dan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, yang didukung dengan penanaman versi sejarah tunggal mengenai tragedi tersebut. Peristiwa G30 SPKI dikenang melalui dua narasi utama yang saling berhadapan, yaitu versi resmi Orde Baru dan kajian akademis era reformasi.